Jadi malam nisfu doa tidak pernah Allah Ta'ala tolak. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Hari Senin tanggal 2 Februari malamnya nisfu, kata Nabi, apabila datang pertengahan Sya'ban, siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Pas hari Senin, malamnya malam nisfu. Mudah-mudahan kita sehat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. وكل أين الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنور بهم. أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإنسان في القسم. اللهم صل وسلم وبارك. Pengurus Masjid Jami Al-Bakri, hadirin jamaah yang mulia, alhamdulillah telah kita laksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. 40 menit ke depan kajian kita dengan judul 5 malam doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Awalul lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min syahri Sya'ban wa lailatul jumu'ati wa lailatul fitri wa lailatul nahri. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Umamah. Khamsu layalin, kalau lailun satu malam, kalau layal beberapa malam. Khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna da'wah, yang pada 5 malam tersebut setiap doa hambanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada tendensi, tanpa ada hijab, tanpa ada aling-aling, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 5 malam tersebut? Yang pertama, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang lebih sering kita dengar malam nisfu Sya'ban. Sampai ada sebuah kitab karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Judul kitabnya Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Bulan-bulan yang lain tidak banyak yang mengomentari, tapi Sya'ban sampai ada karangan-karangan tertentu dari ulama-ulama tertentu. Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban? Yang pertama, dipindahkannya arah kiblat sholat. Perintahnya itu turun di bulan Sya'ban. 17 bulan Nabi dan sahabat beribadah kepada Allah, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Saat sedang sholat 4 rakaat, berbeda pendapat di antara para ulama. 4 rakaat ada yang mengatakan zuhur, ada juga yang mengatakan asar. Jumhurul ulama, mayoritas pendapat ulama mengatakan pada saat sholat asar. Di rakaat ketiga turun perintah ubah arah kiblat. 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu diri rakaat yang ketiga turun perintah Allah. Karena saat beribadah Nabi tidak minta untuk dipindah arah kiblat, tapi baru terbersit dalam hati ada keinginan untuk mengikuti para nabi, para rasul terdahulu. Kalau sholat kiblatnya ke Ka'bah. Semua nabi, semua rasul, semua mendapatkan perintah sholat. Nabi Allah Isa, kuntu wa ausoni bis sholat. Perintah itu datang dari Allah kepada Nabi Isa saat Nabi Isa ada di Palestina, ada di dekat
pohon zaitun, pohon tin. Kemudian Nabi Zakaria, panadathul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Semua para nabi, para rasul mendapatkan perintah ibadah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam, kiblatnya menghadapnya ke Ka'bah. Nabi ingin menghadap ke Ka'bah saat ibadah, saat sholat, tapi nggak minta. Baru tergambar, baru terbersit dalam hatinya. Sebab para nabi dan rasul itu lebih banyak memuji daripada meminta. Kita kalau banyak teman, sifatnya itu beda-beda teman kita. Ada yang memuji mulu. Sebaliknya juga ada yang minta mulu. Minta pulsa, minta rokok, dikit-dikit minta. Nabi Rasul banyak memuji. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan dilempar oleh raja gunung tinggi, api yang sudah dipersiapkan jauh-jauh, sebentar lagi. Allah Maha tahu siapa Namrud, siapa aku. Biar Allah yang lebih tahu. Hasbi. Itu pujian Nabi Ibrahim. Nggak minta, karena banyak muji, dikasih hadiah oleh Allah. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin. Api diperintah oleh Allah karena ia yang menciptakan, keluar dari sifatnya. Biasanya api identik dengan rasa panas. Tapi saat itu ada target untuk menyelamatkan Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah. Api tidak panas tapi menyejukkan. Itu buah dari pujian Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita nggak minta, cuma tergambar ada keinginan untuk kiblat sholat supaya Allah ubah. Di rakaat ketiga turun. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Ini dingin-dingin amat ini jamaah ya. Bilang Allahnya serem. Allah. Saya tadi lewat pemakaman soalnya. Ada suara mirip tuh barusan. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Awalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu ayat turun di bulan Sya'ban.
Inilah peristiwa yang terdapat di bulan Sya'ban. Allah ubah arah kiblat sholat dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Kata Allah, sungguh aku mengetahui dan melihat apa yang tergambar dalam hatimu Muhammad. Kau ingin arah kiblat sholat dirubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Ka'bah. Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sejak hari ini sampai hari kiamat, rubah arah kiblat ibadahmu kepadaku untuk selamanya menghadap ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Itu perintah ubah arah kiblat dari Allah turun di bulan Sya'ban. Jawaban pertama, kitab yang berjudul Ada Apa Dengan Bulan Sya'ban. Yang kedua, turun perintah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diawali dengan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah awali dan para malaikatnya, baru hambanya yang beriman. Allah perintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Berangkat dari ayat itu, Nabi bersabda, wa sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah. Allah sudah tentukan, Allah juga yang merubah. Allah Ta'ala tentukan kewajiban ibadah sholat 50 waktu. Tapi Allah ubah menjadi 5 waktu. Tapi pahalanya yang diubah oleh Allah, sholat 5 waktu tetap pahala seperti sholat 50 waktu. Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Membaca sholawat kepada Nabi itu perintahnya turun di bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa yatil abda dia sifaiha wa nuril sari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhidil zalimin alimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyhidil zalimin wa akhrijna min bainihim alimin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Beruntung orang-orang yang berdomisili di Jakarta. Banyak majelis sholawat, banyak majelis zikir, itu yang menolak bala dan malapetaka. Maka sholawat ada di luar sholat, ada di dalam sholat. Kalau lupa baca sholawat di dalam sholat, ganti dengan sujud sahwi. Wa yusannu sajdatani lisahwi. Disunatkan 2 kali sujud karena lupa. Bi ahadi salasati asbabin, sebab 3 hal. Tarku kalimatin minat tasyahudil awal, ada 1 urutan bacaan tasyahud pertama yang lupa kita baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung berdiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, belum dibaca. Enggak konsentrasi sholatnya. Sebelum sholat nonton berita. Banjir bawahnya kayu gelondongan. Banjir bawahnya batu besar. Kalau warga menyikapi informasi dari BMKG, nggak kaget dengan musibah itu. Kata BMKG nanti bakal ada badai. Namanya badai siklon. Badai yang berputar di 1 titik. Ibarat seseorang yang sedang ngebor, menggali lubang sumur. Itu badai siklon mengambil air dari 1 titik ke permukaan bumi. Ditarik terus. Sampai 40 meter ditarik, air laut ditarik. Ini pada diem aja, kenapa ini ya? Itu ditarik tuh air. Makanya ada kampung 3 desa hilang. Tersapu bersih. Yang warga di sana bilang hujan 7 hari 7 malam. Itu badai siklon. Terus lari ke gunung. Batu-batu yang menjadi penopang air untuk menahan longsor diambil tuh oleh badai siklon. Tanahnya diambil, batunya berterbangan. Alhamdulillah. Jadi nonton berita, lihat banjir bawah kayu, lihat banjir bawah batu, sampai lupa baca sholawat. Ganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita
sudah tahu, seperti BMKG menginformasikan bakal ada tsunami dulu. Kalau dia udah paham tsunami, nggak kaget. Ini lebih dahsyat dari tsunami. Tsunami beberapa jam air naik ke permukaan. Tapi badai siklon menghancurkan apa yang ada. Gunung, batu-batu yang ada di atas gunung berterbangan karena tanahnya diambil. Tanahnya yang menjadi penopang penahan tertarik oleh hembusan badai siklon. Kenapa itu bisa terjadi? Alhamdulillah kita banyak majelis sholawat, banyak majelis ilmu. Allah malu menurunkan bala kalau masih ada hambanya yang memujinya, yang memuji Rasulnya. Alhamdulillah. Jadi kalau lupa baca sholawat saat sholat, ganti dengan sujud sahwi. Wa ala ali. Jika lupa membaca wa ala ali saat tasyahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alinya nggak dibaca. Ganti dengan sujud sahwi. Nggak konsentrasi, lagi menghadap kepada Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Maka Allah katakan, aqimis sholata lidzikri. Kenapa ada ayat fa'idza qadaitumus sholah fadhkurullah? Apabila kamu selesai sholat, berzikir. Kenapa ada perintah itu? Karena ada orang sedang sholat tapi enggak ingat Allah, enggak zikir kepada Allah, kemana-mana. Maka disuruh zikir setelah sholat. Maka definisi sholat, as-sholah, ad-du'a, as-sholah, ad-zikir. Sebab akumulasi zikir semuanya ada di dalam sholat. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Semua zikir ada di dalam sholat. Semua doa ada di dalam sholat. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ada di dalam doa yang kita panjatkan ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara 5 waktu kewajiban ibadah, Allah Ta'ala buka dengan subuh. Subuh. Subuh itu artinya waktu yang sudah dipersiapkan dengan program-program yang siap, esok siang akan dieksekusi, akan dikerjakan. Planning yang sudah dibuat dari malam. Mohon bantuan Allah dengan sholat tahajud, dengan zikir. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur sebelum subuh, itu waktu yang mustajab berzikir kepada Allah sebagai pengantar rencana yang sudah kita buat, program yang sudah kita persiapkan di siang hari dapat berjalan dengan baik. Wasubhi idza tanafas. Waktu subuh itu waktu di mana manusia membuka kehidupannya dengan suasana menghirup udara yang segar. Ada lagi subuh namanya fajar. Sholat fajar. Subuh itu memiliki 4 nama.
subuh, fajar, hasanat, iman. Itu nama sholat subuh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan dalam ibadah awal pembuka sholat subuh akan menghapus segala kesalahan, keburukan. Kalau aktivitas keseharian sudah dibuka dengan sholat subuh, itu program yang sudah dibuat bakal berjalan sesuai dengan harapan. Dalam diri manusia ada fajar, ada fujur, ada infajarot. Kalau fajar nama sholat subuh. Maka ada satu kaul, satu pendapat mengatakan sholat subuh itu agak diperlambat kayak kita di sini. Selepas azan 10 menit jedanya. Kalau di tempat saya itu selesai azan 100 kali baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 100 kali. Udah 100 kali masih lihat kiri kanan. Si fulan belum ada, istiqomah, dia ada duduk sebelah sana, tambah lagi. Dilihat lagi, si C belum ada, tunggu, tambah lagi. Sudah semua, baru komat. Itu di tempat saya begitu. Karena ada satu pendapat, subuh itu agak diperlambat untuk memberi kesempatan orang lain bisa ikut sholat subuh berjamaah. Fajar ada fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya dua potensi. Dia bakal menjadi bahan pembicaraan karena keburukannya. Karena dalam dirinya lebih banyak, lebih besar, mendominasi sifat-sifat buruk, fujur, yang selalu mengajak berbuat yang Allah Ta'ala nggak suka. Inna nafsa la'amaratum bisu. Ada jiwa dalam diri manusia itu yang mengajak untuk berbuat yang Allah Ta'ala tidak suka. Maka jika fujur mendominasi kehidupan seseorang, dia lebih banyak ada di jalan yang Allah Ta'ala tidak redha. Wa taqwaha. Tapi jika diri seseorang itu lebih didominasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, maka dia akan selalu berada di jalan yang lurus. Sesuai dengan permohonannya, ihdinas sirotol mustaqim. Ada fajar, ada fujur, ada infajarot. Ini infajarot yang bagus. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar panfajarot min husnata asyrata aina. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam memukul batu dengan tongkatnya, itu batu besar dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, terbelah. Ketika batu itu terbelah, panfajarot min husnata asyrata aina, maka keluar 12 mata air memancarkan air. Artinya infajarot dalam diri manusia itu jika lebih dikuasai nilai keimanan dan ketakwaan, ruhul jihad, ruh untuk berbuat baik itu lebih banyak. Selalu bersemangat, tidak kenal
cuaca, tidak kenal keadaan, hujan lebat, subuh datang, panggilan terdengar, pakai payung. Maka orang dulu itu ketika payung belum banyak seperti saat ini, dulu depan rumah itu yang ditanam pohon sente. Buat payung. Kalau hujan dipotong, ke masjid, ke langgar, ke musola, pakai payung. Tanam pohon pisang. Kalau hujan ambil daun, ke langgar, ke musola, ke surau. Hujan pakai payung dari daun. Sekarang udah ada helm, jas hujan, payung, masih kesiangan juga. Kenapa? Karena ada tujur. Inpajarotnya kurang. Maka ada pujur, ada pajar, ada inpajarot. Kita mengingat saat-saat kita belajar dulu di madrasah. Kita nulis, belajar sorob, fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Sekarang pelajaran itu tidak lagi terdengar. Sekarang pasbaka yupasbiku pesbukan. Jadi ganti taktaka yutaktiku tiktokan. Instagrama yastagrimu istigraman sekarang. Itu yang kadang tangan ini jauh untuk menggerakkan jari dari sebutan-sebutan nama Allah. Maka aqimis sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat aku. Tapi jika ada hambaku saat sholat lupa dengan aku, selesai sholat fadhkurullah. Maka ada zikir dipimpin oleh imam. Supaya enggak putus hubungan. As-sholah, silah, wasolah. Kita sering dengar silaturahmi. Hubungan kasih sayang. Itu nikmat saat ada pertemuan, arisan keluarga. Pengajian bulanan. Ketika jumpa, gimana keadaan, bagaimana kabar, bagaimana pekerjaan. Selepas pertemuan, selesai. Tapi as-sholah beda. Hubungan manusia kepada Allah tidak selesai ketika ia selesai ibadah. Terus terkoneksi. Terus nyambung walau ibadahnya udah selesai. Maka kalau as-sholah itu ada pada diri manusia dengan yang sebenar-benarnya, perilaku hidupnya sesuai dengan ajaran ibadah sholat. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Sholat kelihatan berhasil dari dua sisi. Sisi ilmu fikih. Apabila seluruh bacaan sesuai dengan aturan. Kemudian sisi kedua, perilaku hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itu tanda keberhasilan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sholatnya benar, pulang itu nggak mungkin nukar sendal. Karena ia merasa hubungannya terus kepada Allah diawasi, dilihat, didengar, dicatat. Itu as-sholah. Hubungan manusia kepada Allah tidak sebatas ketika ia menghadap saat ibadah, tapi selesai ibadah terus connect
terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada as-sholah, ada silah, ada wasolah. Wasolah itu sampai diterima. Ibadah yang semacam apa diterima? Doa yang semacam apa diterima? Maka ada 5 malam dalam kehidupan kalau kita berdoa pasti diterima. Yaitu malam nisfu Sya'ban. Kejadian pertama, arah kiblat sholat diubah. Kejadian kedua, di bulan Sya'ban Allah Ta'ala perintahkan untuk membaca sholawat. Yang ketiga, di tengah bulan Sya'ban Rasulullah terbangun. Aisyah mencari, tak ada suami di tempat tidur. Kemana Rasulullah? Ada di tengah pemakaman Baqi. Tengah malam ada di tengah pemakaman Baqi lagi berdoa. Ngangkat tangannya itu ketika menengadahkan hatta yura itkuhu, ketiaknya sampai kelihatan. Saking bersemangatnya berdoa. Maka kaifiah saat berdoa begini. Itu ada 3 cara mengangkat tangan saat berdoa. Yang enggak ada ajarannya ketika ngangkat tangan saat berdoa begini. 2 jari dimasukkan ke lubang hidung, itu lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Etika juga diajarkan. Jadi di tengah bulan Sya'ban Rasulullah membaca doa pertama kali. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Pertama kali itu doa dibaca. Aisyah meriwayatkan di tengah bulan Sya'ban Nabi baca itu di pemakaman. Berangkat dari sini nih, ulama berijtihad setiap kali datang bulan Sya'ban suka ada acara rowahan. Mengirimkan doa kepada para arwah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nabi mendoakan, ya Allah semoga mereka yang dimakamkan di Baqi semua Kau jadikan makamnya itu bagian daripada taman-taman sorga. Berangkat dari doa ini, lubang kubur itu bisa jadi taman sorga, bisa jadi juga jurang neraka. Maka wala taj'al qabrahu hufrah min hufarin nar. Ya Allah, jangan dijadikan kuburan orang tua saya, sahabat saya, orang terdekat saya, jangan kau jadikan jurang api neraka. Maka saat proses pemindahan makam, banyak keanehan. Begitu dibongkar, serba hitam semua. Tanahnya hitam, tulang-tulangnya menghangus, hitam semua. Tapi ada juga yang bersih, tanah tetap merah, tulangnya utuh. Tapi ada juga sudah 12 tahun kain kapannya enggak kesentuh tanah. Sudah 12 tahun terkena proyek BKT. Begitu mau dipindah, kain kapannya masih utuh. Itu yang namanya Kiai Haji Soleh. Profesinya semasa hidup ngajar Quran dari majelis ke majelis. Kagak kesentuh tanah. Ahlullah, orang yang mengajar Al-Quran itu, orang yang menghafal Al-Quran itu, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, kata Nabi, ahlul Quran, ahlullah. Orang yang Allah beri kemampuan dalam
menjaga kitab sucinya dengan menghafal, membaca, mengamalkan, merefleksikan dalam kehidupan, itu bagian daripada keluarganya Allah. Allah bakal jaga. Ahlul hadis, ahlun nabi, yang mempelajari hadis-hadis sabda-sabda Rasul, bagian daripada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam nisfu doa tidak pernah Allah Ta'ala tolak. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Hari Senin tanggal 2 Februari, malamnya nisfu, kata Nabi, apabila datang pertengahan Sya'ban, siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Pas hari Senin, malamnya malam nisfu. Mudah-mudahan kita sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.